Dihina dan dipaksa cerai oleh mertua, hidup Anissa hancur. Namun, ia bangkit dari nol, sukses menjadi direktur, dan menemukan cinta sejati kembali. Kisah perjuangan seorang wanita berhijab yang membuktikan bahwa harga diri lebih berharga dari segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. 4 tahun sudah aku menjadi istri dari Anggara, pria yang dulu kuanggap akan menjadi imam terbaik dalam hidupku. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Aku sudah menyiapkan makan malam sederhana di meja makan, lengkap dengan lilin aroma mawar yang kubeli khusus. Ada rendang kesukaan Anggara, ayam goreng buatan tanganku, dan sambal terasi yang selalu ia puji-puji. Namun, yang datang bukan Anggara, melainkan suara ketukan pintu yang terburu-buru. Hatiku mencelos saat membuka pintu dan melihat Anggara berdiri di sana, bukan dengan senyum atau bunga, melainkan dengan raut wajah kosong dan sepasang mata merah. Di belakangnya, berdiri Ibu Hesti, mertuaku, dengan sorot mata tajam yang seolah bisa menembus jantungku. Ibu Hesti adalah sosok yang selalu dingin padaku. Sejak awal, ia tak pernah menyetujui pernikahanku dengan Anggara. Baginya, aku hanyalah perempuan biasa dari keluarga sederhana, tidak sepadan dengan putra sematawayangnya yang terpandang. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Ibu Hesti menusuk, mengabaikan suasana romantis yang sudah kubuat. Anggara melangkah masuk, melewati makan malam yang kubuat dengan sepenuh hati, seolah itu tak pernah ada. Ia duduk di sofa, memijit pelipisnya. Ibu Hesti langsung menarik kursi dan duduk di depanku. Tatapannya penuh kebencian. Aku sudah bilang, kamu tidak pantas untuk Anggara, katanya, suaranya pelan tapi menusuk. Lihat, apa yang sudah kamu berikan untuknya? Hanya rumah kecil ini, dan hidangan murahan. Apa yang bisa kamu banggakan? Air mataku sudah menggenang. Jilbab yang kukenakan terasa berat menahan semua rasa sakit ini. Aku mencoba mencari dukungan dari Anggara, tapi ia hanya menunduk, tak berani menatapku. Sudah cukup, Bu, kata Anggara, suaranya parau. Ibu Hesti tidak peduli. Ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan meletakkannya di depanku. Kertas itu berwarna putih, bersih, tapi bagiku, itu adalah selembar kain kafan yang siap membungkus semua kebahagiaanku. Tanda tangan ini, katanya, ini adalah surat perceraian. Anggara sudah menyetujuinya. Dunia seolah berhenti berputar. Makan malam yang tadinya penuh cinta, kini terasa dingin dan hambar. Aku menatap Anggara, menuntut jawaban. Tapi ia hanya diam. Aku ingin berteriak, bertanya apa salahku, tapi tenggorokanku tercekat. Anggara, lirihku. Ia akhirnya mengangkat kepala, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Maafkan aku, Anissa. Aku tidak bisa melawan ibu. 20 tahun. Aku adalah putri tunggal, manja, dan tidak tahu apa-apa. Ayahku selalu bilang, kamu harus menikah dengan pria kaya dan sukses. Dan aku jatuh cinta pada Anggara, seorang pria biasa, yang tak punya apa-apa selain cinta tulus. Kami menikah tanpa restu orang tua. 2 tahun kemudian, Anggara bangkrut. Ayahku marah besar. Aku mencoba memohon, Angga, kita harus segera kaya. Tapi Angga hanya diam. Aku tak tahu, hidupku akan seburuk ini. Jadi, kamu sudah menyerah? Tanyaku, air mata jatuh membasahi pipi. Anggara tidak menjawab. Ibu Hesti menyodorkan pulpen di tanganku. Cepat tanda tangan, jangan buang-buang waktu. Rasanya duniaku runtuh. 4 tahun pernikahan, 2 tahun kebahagiaan, dan 2 tahun perjuangan. Semuanya akan berakhir dengan 1 tanda tangan. Aku melihat rendang yang masih hangat di meja,
lilin yang masih menyala, dan semua harapan yang kususun untuk hari ini. Semuanya hancur. Aku tidak mau, kataku, suaraku bergetar. Aku tidak akan tanda tangan. Ibu Hesti tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu pikir kamu bisa bertahan tanpanya? Jangan bodoh. Tanda tangan ini, dan kamu akan mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Aku menatap Anggara, matanya penuh air mata, tapi ia tetap diam. Di mata Ibu Hesti, aku hanyalah parasit. Aku hanya seorang istri yang numpang hidup. Aku tidak butuh uang, kataku, aku butuh Anggara. Ibu Hesti menatapku dengan jijik. Ia berdiri, menarik tangan Anggara. Anggara, kita pergi. Biarkan dia berpikir. Sampai dia sadar, dia tidak punya pilihan lain selain pergi. Mereka pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah ini, dengan makan malam yang dingin, lilin yang padam, dan selembar kertas yang siap menghancurkan semua kehidupanku. Aku memeluk diriku sendiri, menangis sesenggukan. Kehidupan yang kubangun dengan susah payah, hancur dalam sekejap. Di balik semua rasa sakit itu, ada sebuah janji yang kubuat. Janji pada diriku sendiri untuk bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak serapuh yang mereka kira. Aku akan bangkit demi diriku sendiri, demi harga diri, dan demi impian yang pernah Anggara dan aku bangun bersama. 1 bulan. 1 bulan setelah malam kelam itu, aku masih tinggal di rumah ini. Anggara tidak pernah kembali. Pesannya hanya singkat. Maaf. Surat perceraian itu masih tergeletak di meja, tapi aku tak pernah menyentuhnya. Aku tahu, jika aku menandatanganinya, aku akan melepaskan Anggara sepenuhnya. Aku tidak bisa. Aku terlalu mencintainya. Di tengah kesendirian, aku merenung. Kata-kata Ibu Hesti terus terngiang. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak bisa bertahan tanpanya. Kata-kata itu, yang seharusnya menghancurkanku, justru menjadi api yang membakar semangatku. Aku harus membuktikan bahwa mereka salah. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Sendirian. Aku mulai mencari pekerjaan. Di masa lalu, aku hanya bekerja di toko bunga kecil. Itu pun hanya untuk mengisi waktu luang. Sekarang, aku harus bekerja keras. Aku mengirimkan puluhan lamaran pekerjaan setiap hari. Tapi tidak ada satupun yang membalas. Aku tidak punya pengalaman kerja yang signifikan. Suatu hari, aku mendapat balasan. Dari sebuah perusahaan kecil, yang bergerak di bidang periklanan. Namanya, Jaya Kreasi. Aku datang untuk wawancara, dengan pakaian yang sederhana dan jilbab yang rapi. Mereka melihatku dengan skeptis. Pengalaman Anda sangat minim, kata pewawancara. Mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya mungkin tidak punya banyak pengalaman, tapi saya punya tekad yang kuat. Saya akan belajar dengan cepat, dan saya akan bekerja lebih keras dari siapapun. Beri saya satu kesempatan, dan saya akan membuktikan bahwa saya layak. Pewawancara itu menatapku lama, seolah menimbang-nimbang. Baiklah, kami beri Anda 1 bulan masa percobaan. Jika Anda tidak menunjukkan progres, Anda harus pergi. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Kerja di Jaya Kreasi tidaklah mudah. Aku menjadi asisten manajer proyek. Tugas-tugas yang diberikan padaku sangat banyak. Mulai dari mengurus berkas-berkas yang berantakan, mengatur jadwal meeting, sampai membuat laporan yang rumit. Aku harus belajar semuanya dari nol. Setiap hari, aku pulang larut malam. Jilbabku yang tadinya rapi, kini menjadi sedikit kusut. Tanganku yang tadinya mulus, kini menjadi sedikit kasar. Aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada satu hal, bekerja keras. Di kantor,
Aku bertemu dengan seorang wanita bernama Rani. Dia adalah manajer proyek yang bertanggung jawab atas timku. Rani adalah sosok yang tegas, tapi hatinya sangat baik. Dia sering membantuku saat aku mengalami kesulitan. "Anissa, kamu harus lebih berani," katanya suatu hari. "Jangan takut untuk mengutarakan pendapatmu. Kamu punya ide yang bagus." Aku mencoba mengikuti sarannya. Aku mulai berpartisipasi dalam meeting, mengutarakan ide-ideku, dan memberikan masukan. Dan hasilnya, ide-ideku mulai dihargai. 1 bulan berlalu, dan aku berhasil melewati masa percobaan. Aku menjadi karyawan tetap di Jaya Kreasi. Aku mendapatkan gaji yang cukup untuk bertahan hidup. Aku juga berhasil menabung sedikit demi sedikit. Suatu sore, aku sedang membereskan mejaku ketika telepon berdering. Itu nomor Anggara. Jantungku berdebar kencang. Sudah sebulan aku tidak mendengar suaranya. "Anissa, bagaimana kabarmu?" tanyanya, suaranya terdengar ragu. "Aku baik," jawabku. "Kamu di mana sekarang?" "Aku ingin bertemu." "Aku sedang bekerja," kataku. "Ada apa?" "Aku hanya ingin bertemu," katanya. "Aku ingin menjelaskan semuanya." Aku terdiam. Apakah aku harus menemuinya? Apakah aku harus memberinya kesempatan lagi? "Aku sibuk," kataku, "mungkin lain waktu." Aku menutup telepon. Air mataku jatuh. Aku tahu, aku masih mencintainya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa kembali pada kehidupan yang sama. Aku sudah memilih jalan yang berbeda. Jalan yang akan membawaku pada kebebasan dan harga diri. 2 tahun. Waktu berjalan begitu cepat. Aku sekarang adalah manajer proyek di Jaya Kreasi. Aku mendapatkan promosi 2 kali, dan gajiku sekarang jauh lebih besar dari Anggara. Aku juga sudah pindah ke apartemen yang lebih besar, dan membeli mobil kecil. Hidupku sudah jauh lebih baik. Hubunganku dengan Anggara sudah berakhir. Aku sudah mengembalikan surat perceraian itu pada Ibu Hesti. Aku mengatakan padanya, "Aku akan tanda tangan, tapi aku tidak butuh uangmu. Aku akan hidup dengan caraku sendiri." Ibu Hesti menatapku dengan kaget, seolah tidak percaya. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak akan pernah bisa sukses tanpanya." Aku hanya tersenyum. "Kita lihat saja nanti." Jaya Kreasi terus berkembang. Kami mendapatkan banyak klien besar, dan reputasi kami semakin baik. Suatu hari, aku mendapat panggilan dari CEO, Pak Rudi. "Anissa, kamu harus bertemu dengan klien baru kita besok. Dia adalah pemilik perusahaan yang sangat besar, dan dia tertarik untuk bekerja sama dengan kita." "Baik, Pak," kataku. "Siapa nama perusahaannya?" "Kencana Abadi," jawab Pak Rudi. Hatiku berdebar kencang. Kencana Abadi. Aku tahu nama itu. Itu adalah nama perusahaan Anggara. Anggara sudah kembali, dan dia sudah sukses. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor Kencana Abadi. Ruangannya sangat besar, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Aku melihat Anggara duduk di kursi direktur. Ia terlihat lebih dewasa, lebih mapan, dan lebih tampan. Ia menatapku, matanya membelalak. "Anissa?" Aku tersenyum. "Selamat pagi, Pak Anggara. Saya Anissa, manajer proyek dari Jaya Kreasi." Anggara berdiri, menghampiriku. "Anissa, ini kamu?" Aku mengangguk. "Ya, saya. Sudah lama kita tidak bertemu." Anggara menatapku, seolah tidak percaya. Kamu bekerja di Jaya Kreasi?" "Ya," kataku. "Saya sudah bekerja di sana selama 2 tahun." "Tapi, kenapa? Kenapa kamu tidak menghubungiku?" "Untuk apa?" kataku. "Kita sudah tidak ada hubungan. Kita sudah bercerai." Anggara menunduk.
Maafkan aku, Anissa. Maafkan aku atas semua yang terjadi. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Pertemuan itu berakhir dengan canggung. Aku dan Anggara harus bekerja sama, tapi ada tembok tebal yang memisahkan kami. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda, tidak ada lagi keintiman. Suatu hari, Anggara memintaku untuk bertemu di luar jam kerja. Ada yang ingin aku bicarakan. Aku setuju. Kami bertemu di sebuah kafe. Anggara terlihat gelisah. Aku tahu, aku sudah membuatmu sakit hati, katanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah melupakanmu. Aku selalu mencintaimu. Anggara, sudah terlambat, kataku. Aku sudah melewati semua rasa sakit itu. Aku sudah bahagia. Aku tahu, katanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku ingin meminta maaf pada ibuku atas apa yang telah dia lakukan padamu. Tidak perlu, kataku. Itu sudah masa lalu. Anissa, katanya, suaranya parau. Apakah ada kesempatan untuk kita? Aku menatapnya. Aku melihat kerinduan di matanya. Aku melihat penyesalan yang dalam. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak tahu, Anggara, kataku. Aku butuh waktu untuk berpikir. Anggara mengangguk. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku kembali ke rumah. Aku tidak tahu, apakah aku harus kembali padanya. Aku mencintainya, tapi aku juga tidak bisa melupakan semua rasa sakit yang telah ia berikan padaku. 2 minggu setelah pertemuan itu, Anggara mengirimkan pesan padaku. Ia mengajakku bertemu di sebuah restoran mewah. Aku datang, dengan jilbab yang kupakai dengan gaya yang berbeda, dan dengan gaun yang elegan. Aku ingin menunjukkan padanya, bahwa aku sudah berubah. Di restoran itu, sudah menunggu Anggara dan Ibu Hesti. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah jebakan. Anissa, duduk, kata Ibu Hesti, suaranya ramah, tapi senyumnya sinis. Aku duduk. Ada apa, Bu? Kami hanya ingin makan malam bersama, katanya. Anggara sudah menceritakan semuanya. Dia bilang, kamu sudah sukses sekarang. Aku tersenyum. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ibu Hesti menatapku dari atas sampai bawah. Kamu terlihat berbeda. Dulu, kamu tidak bisa berpakaian seperti ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Anggara mencoba mencairkan suasana. Anissa, kamu mau pesan apa? Terserah saja, kataku. Makan malam itu terasa sangat canggung. Anggara dan aku hanya berbicara tentang pekerjaan. Ibu Hesti sesekali menyela, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Bagaimana kamu bisa sukses, Anissa? Tanyanya. Anggara tidak pernah bercerita tentangmu. Saya bekerja keras, Bu, jawabku. Saya juga tidak pernah bercerita tentang Anggara. Ibu Hesti tertawa sinis. Kamu memang tidak tahu diri. Dulu, kamu hidup dari uang Anggara. Sekarang, kamu berhasil, dan kamu tidak mau mengakuinya. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, saya tidak pernah hidup dari uang Anggara. Saya bekerja di toko bunga, dan saya menabung untuk membeli kebutuhan saya. Anggara juga bekerja keras. Kami berdua berusaha. Tapi, kenapa ibu tidak pernah melihatnya? Ibu Hesti terdiam. Anggara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Anissa, sudah cukup, kata Anggara. Tidak, Anggara, kataku. Ini harus dijelaskan. Selama ini, ibu selalu menganggap saya parasit. Selama ini, ibu selalu merendahkan saya.
Tapi sekarang, saya berdiri di sini, di depan ibu, sebagai seorang wanita yang mandiri. Saya tidak butuh Anggara, saya tidak butuh uangnya, dan saya tidak butuh restu ibu. Ibu Hesti berdiri, wajahnya merah padam. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kataku, saya tidak akan pernah kembali pada Anggara. Saya tidak akan pernah kembali pada keluarga yang tidak pernah menghargai saya. Saya tidak akan pernah kembali pada orang yang hanya merendahkan saya. Aku berdiri. Anggara, selamat atas kesuksesanmu. Dan ibu, selamat atas kesuksesan Anggara. Aku pergi, meninggalkan mereka berdua di restoran itu. Aku tahu, aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Aku sudah melepaskan semua rasa sakit, dan aku sudah membebaskan diriku. Di luar restoran, aku melihat Anggara mengejarku. Anissa, tunggu. Aku berhenti. Ada apa lagi? Maafkan ibuku, katanya. Dia hanya tidak tahu. Dia tahu, Anggara, kataku. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan dia tidak menyesalinya. Anggara, kamu harus memilih. Aku atau ibumu. Anggara terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Aku tersenyum sedih. Aku sudah tahu jawabannya. Kataku, selamat tinggal, Anggara. Semoga kamu bahagia. Aku pergi, meninggalkan Anggara di sana, sendirian. Aku tidak tahu, apakah aku sudah membuat keputusan yang benar. Tapi aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bangkit sendirian. Setelah kejadian di restoran, aku merasa lebih lega. Beban berat yang selama ini kupikul, seolah terangkat. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, dan berhasil mendapatkan beberapa klien besar lagi. Jaya Kreasi semakin berkembang, dan aku semakin sukses. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Ibu Hesti. Hatiku berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Anissa, katanya, suaranya terdengar panik. Anggara, dia kecelakaan. Duniaku seolah berhenti berputar. Aku langsung pergi ke rumah sakit. Aku melihat Anggara terbaring di ranjang, dengan perban di kepalanya, dan kakinya digips. Ibu Hesti duduk di sampingnya, menangis sesenggukan. Anggara, kenapa bisa begini? Tanyaku. Dia menyusulmu malam itu, kata Ibu Hesti, suaranya parau. Dia mengikutimu pulang, dan dia kecelakaan. Dia tidak berhenti berpikir tentangmu. Aku menatap Anggara, matanya terpejam. Kenapa dia tidak meneleponku? Dia tidak mau mengganggumu, kata Ibu Hesti. Dia tahu, kamu butuh waktu untuk sendiri. Aku duduk di samping Anggara, menggenggam tangannya. Tangannya dingin. Aku merasa bersalah. Apakah ini salahku? Anissa, kata Ibu Hesti. Aku minta maaf. Aku tahu, aku sudah jahat padamu. Aku sudah merusak pernikahan kalian. Tapi aku melakukan itu karena aku ingin yang terbaik untuk Anggara. Aku menatapnya. Apa maksudmu, Bu? Anggara bangkrut, katanya. Dia tidak punya apa-apa. Dia berutang sangat banyak. Aku ingin dia fokus pada pekerjaannya, dan tidak diganggu oleh masalah rumah tangga. Duniaku seolah runtuh. Aku tidak percaya. Aku menatap Anggara, menuntut jawaban. Maafkan aku, Anissa, bisik Anggara, matanya masih terpejam. Aku tidak ingin kamu ikut susah bersamaku. Aku tidak ingin kamu hidup dalam kemiskinan. Air mataku jatuh. Aku tidak tahu, Anggara sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku tidak tahu, Anggara sudah berbohong padaku, demi kebahagiaanku. Anggara, kenapa kamu tidak bilang? Kataku, kita bisa menghadapinya bersama-sama.
Anggara menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau kamu susah. Aku ingin kamu bahagia. Aku menangis sesenggukan. Aku merasa sangat bodoh. Aku sudah meninggalkan Anggara, padahal ia sedang berjuang sendirian. Aku sudah salah menilainya. Aku sudah salah menilainya. Ibu juga minta maaf, kata Ibu Hesti. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan ini. Aku akan merawatmu seperti anakku sendiri. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Anggara yang masih terbaring lemah. Aku merasa sangat bodoh dan sangat bersalah. Aku sudah salah mengira Anggara dan Ibu Hesti. Setelah Anggara pulih, aku kembali pada Anggara. Kami tidak menikah lagi, tapi kami tetap bersama. Aku memaafkan Anggara dan aku memaafkan Ibu Hesti. Aku tahu, Ibu Hesti melakukan itu karena dia sangat mencintai Anggara, sama seperti aku. Aku sudah tidak punya apa-apa, Anissa, kata Anggara suatu hari. Aku sudah tidak punya perusahaan, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Aku tersenyum. Anggara, aku tidak menikahimu karena hartamu. Aku menikahimu karena hatimu. Selama kamu masih punya hati yang tulus, kamu masih punya segalanya. Anggara tersenyum. Anissa, kamu sudah banyak berubah. Aku berubah karena kamu, kataku. Kamu mengajarkan aku bahwa cinta tidak butuh harta, bahwa cinta butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu datang dari hati yang tulus. Kami memulai hidup baru. Aku bekerja di Jaya Kreasi, dan Anggara membantu sebagai asistenku. Anggara tidak lagi malu, ia tidak lagi minder. Ia bekerja keras. Ia membantuku mencapai puncak karir. 3 tahun kemudian, Anggara mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ia menjadi manajer proyek, dan ia sukses. Anggara dan aku membangun perusahaan bersama. Anggara dan aku menikah lagi. Dan Ibu Hesti, ia menjadi mertua terbaik di dunia. Aku memeluk Anggara. Anggara, terima kasih. Anissa, katanya. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu mengajarkan aku apa arti cinta sejati. Aku tersenyum. Cinta sejati itu seperti kita. Kami berdua tertawa. Kami tidak lagi takut pada masa lalu. Kami berdua hanya memandang ke depan, ke masa depan yang cerah dan penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku dan Anggara memulai babak baru dalam hidup kami. Kami tidak lagi terpisah oleh jarak atau masalah. Kami berdua bekerja keras, saling mendukung, dan saling menguatkan. Aku di Jaya Kreasi, Anggara di perusahaan barunya. Anggara membuktikan bahwa dia tidak hanya pandai berbisnis, tetapi juga seorang pendamping yang luar biasa. Dia selalu memberiku semangat saat aku lelah, dan selalu mengingatkanku untuk sholat saat aku lupa. Dia juga sering membawakan bunga untukku, dan memasak makan malam saat aku pulang larut. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu, katanya suatu malam, sambil memelukku. Aku tersenyum. Aku juga, Anggara. Aku juga. Ibu Hesti juga berubah. Dia tidak lagi dingin dan angkuh. Dia menjadi sosok ibu yang hangat dan penuh kasih sayang. Dia sering datang ke apartemen kami, memasak makanan kesukaan kami, dan membawakan oleh-oleh. Dia juga sering memelukku, dan mengatakan betapa bangganya dia padaku. Maafkan ibu, Anissa, katanya suatu hari. Dulu, ibu sangat bodoh. Ibu pikir, harta adalah segalanya. Tapi sekarang ibu sadar, kebahagiaan itu ada di dalam hati. Aku tersenyum. Ibu tidak salah. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Anggara. Tapi ibu sudah salah cara, katanya. Ibu seharusnya tidak memaksamu. Ibu seharusnya mendukung kalian. Aku memeluknya. Tidak apa-apa, Bu. Semua sudah berlalu. Yang penting, kita sekarang sudah bahagia. Suatu hari,
Anggara mengajakku ke sebuah tempat. Itu adalah tempat di mana kami pertama kali bertemu. Di sebuah taman, dengan pemandangan danau yang indah. Anggara membawakan bunga mawar putih, dan duduk di sampingku. "Anissa, aku ingin meminta maaf lagi," katanya. "Anggara, sudah cukup," kataku. "Aku sudah memaafkanmu." "Aku tahu," katanya. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku tidak seharusnya membiarkan Ibu Hesti menguasai diriku. Aku seharusnya membela cintaku." Aku menggenggam tangannya. "Anggara, tidak apa-apa. Semua sudah menjadi pelajaran untuk kita. Kita jadi lebih dewasa, dan kita jadi lebih kuat." Anggara tersenyum. "Anissa, aku ingin menikahimu lagi. Apakah kamu mau?" Air mataku jatuh. "Aku mau, Anggara. Aku mau." Kami menikah lagi. Kali ini, tidak ada lagi perlawanan. Ibu Hesti menjadi orang yang paling bahagia. Dia menangis saat melihat kami mengucapkan janji suci. Setelah menikah, kami memutuskan untuk memulai bisnis bersama. Anggara mengundurkan diri dari pekerjaannya. Aku juga memutuskan untuk fokus pada bisnis kami. Kami berdua membangun perusahaan dari nol. "Anggara, ini akan sulit," kataku. "Aku tahu," katanya. "Tapi aku punya kamu. Bersamamu, aku tidak takut apapun." Kami berdua bekerja keras. Kami berdua mengalami kegagalan, tapi kami tidak menyerah. Kami selalu bangkit, dan kami selalu bersemangat. Anggara dan aku berbagi tugas. Aku mengurus manajemen, dan Anggara mengurus pemasaran. Kami berdua bekerja sama, seperti tim yang solid. Dan akhirnya, perusahaan kami sukses. Kami mendapatkan banyak klien, dan kami mendapatkan banyak keuntungan. Kami berdua menjadi pasangan suami istri yang sukses, dan kami menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Kami tidak pernah melupakan masa lalu. Kami menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, dan kami menjadikan masa depan sebagai tantangan. Kami berdua percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Setelah 2 tahun kami membangun perusahaan bersama, nama kami mulai dikenal. Anggara dan aku menjadi pasangan pengusaha muda yang inspiratif. Kami sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Ibu Hesti, yang dulunya memandangku rendah, kini menjadi pendukung nomor 1 kami. Dia selalu membanggakan kami di depan teman-temannya. "Lihat Anissa, menantu ibu yang dulu diremehkan," katanya dengan bangga. "Sekarang dia jadi direktur, sukses, dan membawa Anggara ikut sukses bersamanya." Aku hanya tersenyum mendengar perkataan Ibu Hesti. Dulu, aku mungkin akan sakit hati. Tapi sekarang, aku hanya merasa bersyukur. Suatu hari, kami diundang ke sebuah acara penghargaan. Anggara dan aku mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha muda terbaik. Kami berdua naik ke panggung, dan Anggara memberikan pidato. 4 tahun lalu, aku hampir kehilangan segalanya, katanya, suaranya bergetar. Aku hampir kehilangan istriku, Anissa. Aku hampir kehilangan kebahagiaanku. Tapi Anissa tidak menyerah. Dia membuktikan bahwa dia tidak serapuh yang kukira. Dia membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menang. Anggara menatapku, matanya berkaca-kaca. "Anissa, terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih karena kamu selalu bersamaku." Aku menangis. Aku tidak bisa menahan air mataku. Semua rasa sakit, semua kesedihan, semua pengorbanan, semuanya terbayar lunas. Setelah acara, Anggara mengajakku ke sebuah tempat. Itu adalah rumah mewah yang sangat besar. "Anissa, ini rumah kita. Aku membelinya untuk kita." Aku terkejut. "Anggara, ini terlalu besar." "Tidak,
katanya. Ini adalah hadiah untukmu. Hadiah atas semua pengorbananmu. Hadiah atas semua cintamu. Aku memeluknya. Anggara, aku tidak butuh rumah mewah. Aku hanya butuh kamu. Anggara tersenyum. Aku tahu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan melakukan apapun untuk membahagiakanmu. Kami pindah ke rumah baru. Kami menata semuanya dengan tangan kami sendiri. Anggara dan aku bekerja sama, seperti tim yang solid. Kami berdua membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Suatu malam, aku dan Anggara sedang makan malam bersama. Tiba-tiba, Ibu Hesti datang. Ia membawa sebuah kado besar. "Anissa, ini untukmu," katanya. "Hadiah ulang tahun pernikahan kalian." Aku membuka kado itu. Itu adalah sepasang perhiasan yang sangat indah. Aku terkejut. "Ibu, ini terlalu mahal," kataku. "Tidak," katanya. "Ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah kamu berikan pada Anggara. Kamu sudah mengembalikan semangatnya, kamu sudah mengembalikan kebahagiaannya. Ibu sangat berterima kasih padamu." Air mataku jatuh. Aku tidak tahu, Ibu Hesti sudah banyak berubah. Ia tidak lagi memandangku dengan rendah, ia tidak lagi meremehkanku. Ia menjadi sosok ibu yang sangat baik. "Anggara, kamu beruntung punya istri seperti Anissa," katanya. "Jangan pernah tinggalkan dia." "Aku tidak akan pernah, Bu," kata Anggara. "Aku tidak akan pernah." Aku dan Anggara tersenyum. Kami tidak pernah menyangka bahwa hidup kami akan seindah ini. Kehidupan kami terus berjalan. Perusahaan kami semakin maju, dan kami semakin sukses. Aku dan Anggara memutuskan untuk memperluas bisnis kami keluar kota. Kami berdua sering bepergian bersama, dan kami berdua menikmati setiap momen itu. Suatu hari, kami bertemu dengan seorang wanita bernama Jessica. Dia adalah mantan kekasih Anggara. Jessica adalah wanita yang sangat cantik, elegan, dan kaya raya. Dia menatapku dengan sinis. "Anggara, ini Anissa?" tanyanya. "Aku tidak menyangka kamu menikah dengan wanita biasa." Anggara hanya tersenyum. "Jessica, Anissa adalah wanita luar biasa." Jessica tidak peduli. Ia terus berbicara, meremehkan diriku. Aku hanya diam, menahan amarah. Aku tahu, aku tidak bisa marah. Aku harus bersabar. "Anggara, aku tidak mengerti," katanya. "Aku sudah menunggumu selama ini. Aku bisa memberikan segalanya untukmu. Kenapa kamu tidak kembali padaku?" Anggara menatap Jessica dengan tajam. "Jessica, aku tidak butuh hartamu. Aku hanya butuh Anissa. Dia adalah segalanya bagiku." Jessica terkejut. Ia tidak menyangka Anggara akan menolaknya. Ia pergi, meninggalkan kami berdua. "Maafkan Jessica," kata Anggara. "Dia tidak tahu apa-apa." "Tidak apa-apa," kataku. "Aku tahu, kamu hanya mencintaiku." "Tentu saja," katanya. "Kamu adalah satu-satunya wanita yang ada di hatiku." Aku merasa sangat bahagia. Aku tahu, Anggara tidak akan pernah meninggalkanku. Ia sudah berubah. Ia sudah menjadi sosok yang lebih baik. Di lain hari, kami bertemu dengan mantan rekan bisnis Anggara, Pak Yanto. Dulu, Pak Yanto adalah orang yang membuat Anggara bangkrut. Dia menatapku dengan sinis. "Anggara, kamu menikah lagi dengan wanita ini?" tanyanya. Aku tidak menyangka, kamu masih bodoh. Anggara tersenyum. "Pak Yanto, saya tidak bodoh. Saya hanya beruntung. Saya punya istri yang setia dan pekerja keras." Pak Yanto tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa sukses dengan wanita ini? Kamu akan bangkrut lagi." Aku menatap Pak Yanto. "Pak Yanto, saya sudah tidak takut bangkrut.
Saya tahu, Anggara akan selalu bangkit. Dan saya akan selalu bersamanya. Pak Yanto terdiam. Ia tidak menyangka, aku akan berani bicara seperti itu. Ia pergi, meninggalkan kami berdua. Anissa, kamu tidak perlu repot-repot membela diriku, kata Anggara. Aku tidak repot-repot, kataku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin mereka tahu, aku bangga punya kamu. Anggara memelukku. Aku juga bangga punya kamu. Kami tidak peduli dengan omongan orang. Kami hanya fokus pada kehidupan kami. Kami berdua percaya bahwa cinta sejati akan selalu menang. 3 tahun setelah itu, Anggara dan aku berhasil membangun perusahaan kami menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Kami memiliki ratusan karyawan, dan kami memiliki cabang di berbagai kota. Kami berdua menjadi pasangan suami istri yang sangat sukses. Aku dan Anggara sering diundang menjadi narasumber di berbagai acara. Kami sering memberikan motivasi pada para pengusaha muda. Kami berdua selalu berbagi kisah kami. Kisah tentang kegagalan, kisah tentang perjuangan, dan kisah tentang cinta sejati. Anissa, aku tidak menyangka kita bisa sampai di titik ini, kata Anggara suatu hari. Dulu, kita hanya punya mimpi. Tapi sekarang, mimpi itu sudah menjadi kenyataan. Aku tersenyum. Anggara, kita bisa sampai di titik ini karena kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah menyerah pada satu sama lain. Aku tahu, katanya. Aku sangat bersyukur punya kamu. Suatu hari, Anggara mendapat telepon dari Ibu Hesti. Anggara, ada yang ingin bertemu denganmu. Anggara dan aku datang ke rumah Ibu Hesti. Di sana, sudah menunggu Pak Yanto. Ia terlihat berbeda. Ia terlihat tua, dan ia terlihat lelah. Anggara, aku minta maaf, katanya, suaranya bergetar. Aku sudah berbuat jahat padamu. Aku sudah membuatmu bangkrut. Aku hanya iri. Anggara menatap Pak Yanto. Ia tidak menjawab. Aku tahu, aku sudah salah, katanya. Aku tidak seharusnya melakukan itu. Aku sangat menyesal. Anggara berdiri dan memeluk Pak Yanto. Tidak apa-apa, Pak Yanto. Semua sudah berlalu. Yang penting, kita sekarang sudah bahagia. Pak Yanto menangis. Anggara, kamu sangat baik. Kamu sangat berhati besar. Setelah Pak Yanto pergi, Anggara menatapku. Anissa, kamu sudah mengajarkan aku apa arti memaafkan. Aku tersenyum. Anggara, kita harus memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita akan mendapatkan ketenangan. Aku tahu, katanya. Kamu adalah wanita terbaik di dunia. Aku dan Anggara hidup bahagia. Kami tidak hanya sukses dalam karir, tapi kami juga sukses dalam kehidupan. Kami memiliki keluarga yang harmonis, dan kami memiliki banyak teman. Aku tahu, hidupku tidak selalu mulus. Ada saat-saat aku merasa sedih, ada saat-saat aku merasa putus asa. Tapi aku tahu, Anggara akan selalu bersamaku. Ia akan selalu menjadi kekuatanku, ia akan selalu menjadi kebahagiaanku. Setelah beberapa tahun, aku dan Anggara memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka adalah kebahagiaan kami. Mereka adalah buah cinta kami. Aku tidak pernah melupakan masa lalu. Aku tidak pernah melupakan semua rasa sakit yang telah kuberikan pada Anggara. Tapi aku tahu, masa lalu itu sudah menjadi pelajaran. Masa lalu itu sudah menjadi kekuatan. Suatu hari, kami sekeluarga sedang makan malam bersama. Ibu Hesti juga datang. Ia terlihat sangat bahagia. Ia bermain dengan cucu-cucunya, dan ia tertawa. Anissa, ibu sangat bangga padamu, katanya. Ibu tidak pernah menyangka, kamu akan menjadi wanita yang luar biasa. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Anggara, kamu beruntung,
katanya. Kamu punya istri yang cantik, cerdas, dan setia. Anggara tersenyum. Aku tahu, Bu. Aku sangat beruntung. Kami berdua saling menatap. Aku melihat cinta di matanya. Aku melihat kebahagiaan di hatinya. Aku tahu, kami sudah menemukan kebahagiaan sejati. Kami tidak butuh harta. Kami tidak butuh pujian. Kami hanya butuh cinta. Kami hanya butuh satu sama lain. Kami berdua sudah membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menang. Setelah makan malam, Anggara mengajakku ke teras rumah. Kami berdua duduk di sana, menatap bintang-bintang. Anissa, katanya, aku mencintaimu. Aku juga, Anggara, kataku. Aku juga mencintaimu. Kami berdua berpelukan. Kami berdua berjanji bahwa kami akan selalu bersama. Kami akan selalu saling mencintai. Kami akan selalu saling mendukung. Dan kami hidup bahagia selamanya.